Kembali di Selamat Pagi Indonesia, kami masih nanti menunggu kehadiran dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Sementara itu kami masih mengingatkan Anda bahwa besok adalah Hari Kebangkitan Nasional dan juga kurang lebih sepekan lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Kurang lebih sepekan lagi, Bang Maman, ini kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, sesama saudara nih dan juga teman-teman, bagaimana kita bisa membangkitkan semangat di bulan suci Ramadan agar bisa kembali erat begitu persahabatannya? Dulu Kiai Haji Ahmad Siddiq dari Jember, Rois Am, Nahdlatul Ulama memberikan kita patokan apa yang disebut dengan ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan itu pertama yang dikuatkan adalah persaudaraan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Kita saling menghormati, saling menghargai. Misalnya kalau kita beda taraweh, kita tidak pernah gontok-gontokan. Yang 8 ada, yang 20 ada. Tapi kebanyakan yang nggak taraweh juga sih. Nah, kita tetap saling menghargai, saling menghormati. NU dan Muhammadiyah hari ini mengadakan dialog kebangsaan. Di PBNU dulu, nanti di Muhammadiyah, begitu pula di Persis, Al-Irsyad, semuanya. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, bahwa kita disatukan bukan hanya karena satu agama, tapi satu bangsa. Kita sudah mengakui Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita akan menghormati orang-orang yang berbeda agama. Ada Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan indah sekali. Di tempat saya ada pengobatan untuk orang-orang yang tidak mampu, dan itu teman-teman Katolik yang datang, yang mengobatinya. Ada teman-teman Hindu dan Buddha juga melakukan bersih-bersih. Kita kerjasama. Dan indah, Indonesia seharusnya, Mas Iqbal, menjadi contoh terbaik bagaimana umat Islam terbesar di dunia, bagaimana orang beragama di Indonesia ini rukun, damai. Masjid diarsitekti oleh seorang Nasrani. Di depan masjid ada satu katedral, di mana waktu ada acara zikir di sini, orang Islam, tiba-tiba teman-teman Nasrani membuka pintu katedral untuk Tempat parkir. dan Bahkan juga ada orang yang mau nikah di katedral, tiba-tiba ada orang Muslim itu menuntun dia supaya tidak terhalangi. Itulah Indonesia seharusnya ya? Indonesia banget. Jadi kalau kita sekarang tiba-tiba ingin justru mengacu kepada Timur Tengah, Timur Tengah mana yang mau kita banggakan? Mereka tiap hari bertempur, mereka tiap hari ada bom, mereka tiap hari saling mencaci. Nah, lebih dari itu, yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah. Kita disatukan atas konsep kemanusiaan. Bahwa kita berbeda agama, berbeda bangsa, tidak satu negara, tapi kita punya kepentingan amanat konstitusi kita untuk ikut dalam perdamaian dunia. Makanya kita bersyukur punya TNI yang bisa bantu kawan-kawan kita di luar negeri. Kita syukur punya teman-teman Polri misalnya, yang punya teknologi GMA internasional untuk mencari mayat-mayat ketika terjadi peristiwa di Mina, di Mekah. Ini kan indah gitu. Ya, Bang Maman, ini tidak lepas dari peran ulama, tentu saja, yang menyebarkan dakwah sesuai dengan kebenaran begitu ya. Nah, kemudian kalau kita kembali, saya mengutip pernyataan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin bahwa sebenarnya intelektual Muslimlah yang memulai gerakan kemerdekaan. Kemudian para ulama pada saat itu belajar di Mekah, belajar buku-buku Islam, kemudian kembali ke Indonesia dan mengajarkan kembali dan mulai melakukan perlawanan hingga akhirnya lahir kemerdekaan Indonesia. Jadi spirit ulama-ulama seperti apa yang bisa ditiru pada saat itu agar kita bisa kembali bersatu? Ya, ide tentang kemerdekaan memang itu berawal dari ide bagaimana di Timur Tengah ketika itu terjadi pergeseran termasuk transformasi pemikiran. Itu ide-ide itu diambil. Kiai Hasyim Asy'ari akhirnya mendirikan NU. Lalu Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Dua-duanya menerjemahkan Islam, termasuk juga mungkin Hos Cokro Aminoto, menerjemahkan Islam sebagai energi untuk transformasi dan perdamaian. Bukan Islam yang menakut-nakutkan, bukan Islam yang mencerai-belaikan. Karena kalau ada orang yang mengaku Islam tapi justru nakut-nakuti, itu bukan salah Islam, tapi salah orang yang menafsirkan Islam. Maka lahirlah ulama-ulama besar yang mendirikan negara ini. Kita tahu bahwa Soekarno belajar kepada Hos Cokro Aminoto. Kita tahu bahwa Kiai Wahab Hasbullah dari NU itu mampu untuk menelurkan apa yang disebut dengan Nahdlatul, kebangkitan. Kebangkitan petaninya, kebangkitan pedagangnya, kebangkitan intelektualnya. Dan itu terus-terusan diperkuat kembali. Kita punya tokoh besar seperti Hamka misalnya. Dan dia bisa menyeimbangkan untuk kekuatan bahwa yang terpenting dalam bernegara ini adalah akhlak. Maka beliau pun membuat tasawuf modern. Nah, tentu kita tidak akan lupa Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau santri, dididik, ayahnya adalah Menteri Agama, kakeknya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, tapi Gus Dur selalu pentingkan soal kebangsaan. Bahkan ada cerita menarik, ketika ada orang-orang datang, Gus, kami akan dukung Anda supaya tidak dijatuhkan oleh MPR, kalau Anda menegakkan syariat Islam. Kata Gus Dur, saya lebih baik jatuh dari presiden, daripada menerapkan syariat, tapi tidak sesuai dengan konstitusi kita.
Itu keyakinan bahwa Islam tidak pernah berbeda dengan kebangsaan. Kemudian tugas berat selanjutnya adalah bagaimana mendorong agar umat Islam ini sesuai dengan spirit ulama-ulama terdahulu yang berjuang dalam era kemerdekaan ini agar lebih banyak yang intelek dan juga cerdas. Ini persoalan bangsa kita kan, persoal pendidikan, sistem pendidikan yang harus baik, kurikulum yang harus menekankan prinsip keagamaan yang universal dan kebangsaan, dan juga kualitas guru-guru. Selama sistem pendidikannya kacau balau, ganti menteri, ganti kurikulum. Sementara kita tahu bahwa gurunya gajinya tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus. Lalu ada guru-guru di daerah terpencil tidak diperbaiki nasibnya. Sampai kapanpun kualitas pendidikan kita tidak akan terlalu bagus. Begitulah pesantren. Makanya kami sedang mengusung apa yang disebut RUU Pendidikan Agama dan Pesantren. Ada amanat konstitusi 20% dari APBN, sekitar 419 triliun untuk pendidikan. Termasuk pendidikan juga di media-media dan banyak hal. Nah itu tugas besar berarti ya Bang Maman ya. Di satu sisi akademis memang harus terus berjalan begitu melalui textbook dan lain sebagainya. Di sisi lain perkembangan teknologi ini sudah tidak bisa dibendung. Bagaimana agar bisa sejalan dalam dunia pendidikan tapi juga tetap mengikuti perkembangan teknologi tapi tetap sesuai dengan semangat NKRI, Bang Maman? Ya kita bisa mengutip kata-katanya Albert Einstein. Einstein mengatakan bahwa sains, ilmu pengetahuan tanpa agama dia akan lumpuh. Tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan akan buta, membabi buta. Bayangkan berapa orang seorang khotib yang ketika mau naik mimbar tidak membaca kitab dulu, dasar tafsir, itu sekedar baca status. Lalu dia sharekan kepada umatnya. Akhirnya umatnya terprovokasi. Padahal seorang ulama harus tahu persis apa yang harus dibicarakannya. Dan itu mencerdaskan, menyatukan, memberdayakan, dan membuat orang memahami perbedaan. Jadi problem kita adalah problem budaya instan. Orang ingin jadi kiai tapi nggak mau ngaji. Orang ingin jadi penguasa tapi tidak mau bekerja, akhirnya korupsi. Orang ingin tenar tapi tidak mau melakukan kerja keras, akhirnya dia menjual diri. Budaya instan ini yang akan kita lawan lewat Madrasah Ramadan. Kemudian ini juga tidak bisa dilepaskan setiap hari. Kalau dulu jelang Ramadan, broadcast yang masuk itu kan doa-doa begitu ya, doa jelang Ramadan begitu. Tapi tidak bisa dinafikan sekarang banyak broadcast yang justru masih bernada provokatif. Bagaimana kita agar bijak, Bang Maman? Nanti jawabannya sesaat lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu, sekaligus kami juga masih menunggu kedatangan dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia.